datang cuma kan. Nah, jadi oke, sebelum kita masuk ke materi dulu, sebelum kita masuk ke sharing session, nah ini nanti akan aku bagi jadi tiga. Yang pertama adalah pengetahuan dasar, habis itu kedua kita akan mencoba langsung, atau kalian mau coba download. Yang ketiga adalah challenging ketika ngajar Roblox. Dan kita akan langsung studi case di dalam course Roblox itu sendiri. Oke, teman-teman. Yang pertama, first of all, aku akan share screen dulu di sini. Bahwa course Roblox itu beda sama dengan Roblox.com ya. Ini adalah Roblox Studio. Nah, yang ini yang akan kita ajarkan ke student itu adalah Roblox Studio. Kalau yang dimainin student itu adalah Roblox.com. Atau kita bisa dengan sebut Roblox aja. Jadi ada dua, Roblox sama Roblox Studio. Untuk yang Roblox ini ya game-game pada umumnya yang sering kalian lihat itu mungkin itu adalah Roblox Roblox biasa. Kita nggak usah buka aplikasinya. Aku lihat gambarnya aja. Nah, Roblox game-game seperti ini. Nah, seperti ini. Blox Fruit, Pet Simulator. Nah, yang kalian lihat di sini. Atau game-game terkenal. Motoras, Mega Mansion, Brookhaven, dan lain-lain. Itu adalah game Roblox. Itu berbeda dengan course yang akan kita ajarkan. Karena kita akan mengajarkan Roblox Studio. Nah, kalau di sini Roblox itu ya udah main game. Main game-game pada umumnya lah. Kayak Minecraft, Roblox pada umumnya. Tapi kalau di Roblox Studio, kita fokus di development. Nah, itu adalah pengetahuan dasar. Oke, tentang sekarang tentang konsep dari course Roblox yang kita ajarkan dari kurikulum algorithmics ke implementasi Roblox Studio dulu. Oke guys, mungkin banyak yang oke, cara mengakses Roblox Studio itu gimana? Caranya adalah bagus banget itu pertanyaannya. Sorry aku tadi kelewat. Create Roblox Roblox.com ini. Buka sini ya. Ini. Habis itu nanti kalian klik download saja di sini, download studio. Terus kalian membuat akunnya. Jadi kalian download studio ini, habis itu kalian bikin akun. Dan itu caranya akses Roblox. Oke, seperti itu. Oke, lanjutan ya. Nah, download dan install dulu. Oke, langsung. Setelah ini aku akan jelaskan bahwa seperti ini, guys. Jadi, di algoritmik sendiri ada banyak kelas yang kosong tutornya dan menunggu untuk diisi oleh slot-slot oleh tutor-tutor Roblox. Kenapa bisa demand-nya banyak? Oh, kenapa demand-nya banyak? Apa korelasi dan permasalahan dari kenapa sharing ini dibuat? Nah, oke. Ini Kak Dharma juga join nih. Oke, kenapa sih kita dibuat sharing session ini? Karena seperti ini. Begitu murid lulus dari visual programming, mereka sudah akan dipatenkan sama ISM. Oh, murid ini akan sesudah lulus dari visual programming akan ke Roblox. Kalau ke Python, itu mereka akan langsung menulis berhadapan dengan programming, the real programming, yang menulis menggunakan Python. Mereka mungkin nggak sanggup. Jauh perbedaannya. Levelnya jauh. Untuk dari visual programming ke Python. Maka kita memberi solusi Roblox ini sebagai eh, alternatif course, eh, jujukan course setelah lulus dari visual programming. Maka itu demand-nya tinggi banget. Bahkan di minggu depan, 2 minggu depan itu, ada 10 kelas Roblox yang belum ada tutornya. Saya itu sebenarnya besok itu hari off, saya jadi harus terpaksa ngisi 2 Roblox karena emang sampai besok itu juga belum ada tutornya sama sekali. Besok hari Minggu jam 10 itu saya harus ngajar dan sorenya juga harus ngajar. Padahal hari Minggu hari yang sangat aku hindari buat kerja. Tapi nggak apa-apa karena ya emang nggak ada tutornya mau gimana lagi. Nah, maka dari itu
sharing session ini dibuat. Oke, dan kita akan kupas tuntas tentang Roblox dari kurikulum algorithmics, cara ngajar kita, dan kita akan langsung praktek. Oke, poin pertama, aku akan mau bahas dulu dari kurikulum algorithmics. Guys, aku berani bilang bahwa kurikulum di algorithmics sesudah Python, Start dan Pro, yang paling matang adalah Roblox. Aku berani bilang kayak gitu. Dari matang secara apa? Metodologi, terus habis itu matang secara solution, matang secara materi. Sehabis Python Start, Python Pro itu adalah Roblox. Nah, mungkin tutor-tutor Roblox, oh, kenapa Galang bisa bicara soal ini? Ya mungkin tutor-tutor Roblox tahu alasannya. Karena metodologikalnya rapi, habis itu dokumentasi, semua skrip ada, habis itu PPT sangat jelas, solution ada. Nah, gitu. Mungkin banyak alasan, tapi aku bisa bilang ini adalah course yang paling rapi sesudah Python Start dan Python Pro. Oke, kita kumpas tuntas ya. Kalau di CK, mungkin kalian akan nemu bug-bug di coding apa itu namanya Scratch Junior. Kalian mungkin akan nemu kejanggalan-kejanggalan. Habis belajar ini kok langsung ini, dan kalian akan menemukan titik bosan ketika di Scratch Junior. Kalau di VP mungkin kalian akan menemukan titik sulit ketika di clone. Di akhir-akhir itu kalian akan menemukan kesulitannya itu langsung meningkat drastis. Habis itu pembelajaran yang terlalu cepat, terlalu fast passing. Nah, kayak gitu. Tapi di Roblox ini perfect. Nah, ya, aku setuju sama Mas Laksma. Tiap minggu itu harus diupdate. Oke. Ini nanti masuk ke materi ketiga adalah challenging. Oke. Dan teman-teman, kelasku yang paling banyak itu adalah kelas Roblox. Sampai sekarang aku kelas yang paling banyak aku handle itu adalah kelas Roblox, kelas game design. Kenapa aku bisa handle banyak kelas game design? Ya, karena eh, emang demand-nya tinggi dan aku juga udah ngurangi mengambil kelas, tapi game design itu tetap harus ada, tetap harus jalan. Nah, ini contohnya ini. Oke, dari kurikulum materi dulu kita bedah ya. Kita bedah beberapa lesson di kurikulum. Kita bedah bareng. Guys, oke. Dari Roblox Studio, dari modul satu, Roblox itu terdiri dari 3, 4, 5 modul. 5 modul. Dan proyeknya ini rapi. Setiap modul itu adalah satu proyek. Jadi nanti eh, si student itu akan mengerjakan 5 proyek di 5 modul itu. Rapi banget. Dari satu itu adalah game-game platformer, kedua adalah RPG, ketiga adalah game shooter, keempat itu game balapan, kelima adalah game arcade, game mobile. Itu rapi banget. Nah, aku juga, oke, kita akan bedah dari awal dulu. Guys, kalau kalian buka dokumentasinya sini, nih, aku buka ini, aku juga buka ini ya. Aku bisa bilang ini paling rapi setelah Python Start Python Pro. Why? Ketika kau baca metodological di sini, di sini presentation, assessment system, nah kayak gini ada semua. Dan ketika aku klik ini, semua lesson itu ada reference game solution. Bayangin, setiap lesson Roblox itu disediakan apa? Project yang udah jadi di luar PPT-nya. Bayangin dulu. Jadi kalau kalian akan mendapatkan PPT ini, kalian juga akan mendapatkan project yang udah jadi, yang sudah yang akan dikerjakan hari ini. Tutor siapin apa kalau kayak gitu? Nah, kalian siapin cara ngerjainnya aja. Nah, ini save. Dan ini konsisten ya, teman-teman. Dari lesson 1 sampai 32 itu semua ada solusinya. Buka. Tuh. Udah jadi projectnya. Udah jadi. Projectnya udah jadi. Oh.
Terus di sini PPT-nya. Tuh, keren kan? Nah, PPT terbanyak slide-nya, siapin mental. Kadang ada skrip yang menggunakan bahasa Rusia di solution-nya, Kak Kalang. Solution-nya itu bukan skripnya sebenarnya, keterangannya. Yes. Dan itu iya, benar katakan yang dikatakan Kak Jeffrey itu benar. Yang keterangannya kayak komentar-komentar skripnya itu menggunakan bahasa Rusia. Kadang ada bug-bug seperti itu, tapi itu nggak ngaruh ya. Karena skripnya itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi kayak komen-komennya itu bahasa Rusia. Oke, teman-teman. Dan mungkin ini dulu. Ini mungkin kita kita akan belajar bareng ya. Persepsi yang benar soal course Roblox ini. Guys, Roblox di Algorithmics bukan fokus pada scripting, bukan fokus pada programming. Roblox di Algorithmics itu fokusnya bukan ke nulis script. Karena kita di Roblox Studio itu, di kurikulum Algorithmics, kita tidak mengajari student untuk menulis script. Memahami, diajari. Tapi untuk menulis skrip itu nggak diajari, nggak jadi kompetensi yang harus dimiliki student, bukan jadi yang utama. Nah terus yang jadi utama apa? Nah, apa ada yang bisa jawab nggak? Menulis skrip itu bukan jadi yang utama. Nah itu kayaknya bagus kalau dibuat Roblox Advance ada scriptingnya. Guys, kita kita samain persepsi dulu ya. Jadi di Roblox Studio ini, di materi Algorithmics ini, nulis skrip itu adalah nomor sekian, nomor tiga lah. Nomor satu itu fokus ke modeling. Nomor dua adalah pemahaman tentang alur game. Ketiga baru scriptingnya itu. Jadi scriptingnya itu bukan, nah iya, difokuskan ke model 3D-nya. Bukan fokus ke skripnya. Karena skripnya itu di setiap lessonnya di Algorithmics itu sudah diajarin untuk copy paste. Jadi nggak nulis skrip, tapi copy paste skrip yang sudah ada. Kak, kok bisa ngomong kayak gitu? Dasarnya apa? Kok Galang bisa ngomong kayak gitu? Nah ini, tak kasih lihat guys. Karena struktur course-nya sendiri seperti ini. Iya, sekarang Anu apa? agak akhir-akhir ya. Jadi kalau yang awal-awal mah nggak nulis skrip ya. Yang awal-awal ini mah ini nggak ada scripting sampai lesson 8 nih. Hah, scriptingnya mulai dari sinilah. Guys, di lesson Roblox itu kalau kalian klik di sini, nih, skripnya ini udah disediain semua di sini, guys. Tuh, nih. Ini skrip yang dibutuhkan di lesson itu. Apakah ini harus ditulis? No. Apakah ini kayak Python harus ditulis? eh Student harus tahu apakah ini isinya? Enggak, ya harus tahu. Mungkin ini tuh buat ganti. Oh, ini tuh ganti distance. Habis itu oh radius ini jarak lompatan gitu. Mungkin harus tahu. Tapi student itu nggak diajari buat ngoding di Roblox. Kita samain mindset ya. Aku langin di hadapan 18 orang ini, aku ngomong di Roblox Studio, student itu nggak diajari buat coding nulis script. Nah, hanya tahu aja sekadar tambahan pengetahuan tentang fungsi script tersebut. Bener. Nah, gitu. Iya, bener. Jadi, eh, ini tuh Roblox Studio di Algorithmics itu, script ini adalah sebagai untuk pengetahuan tambahan sebagai student tahu konsepnya saja dari skripnya. Bukan diajari nulis skrip dari awal dan tahu setiap struktur datanya. Benar, itu yang aku mau katakan. Fokusnya di Roblox itu adalah 3D modeling. Oke, kayak gimana 3D modelingnya? Lihat ya, guys. Kita masuk ke lesson 3.
Nah, ini kita masuk ke part 2. Part 2 adalah studi case. Nah, studi case-nya ini seperti ini. Oke, kita masuk ke materi 3 karena materi 1 dan 2 itu terlalu gampang. Kita masuk ke materi 3, yaitu adalah membuat model supaya, nah, ini tuh bisa berputar kayak gini. Membuat rotating part, part yang bisa berputar. Oke, kita masuk. Kita, nah, fokusnya di Roblox Studio itu adalah seperti ini. Jadi, ini langsung studi case ya. Masuk ke lesson 2. Aku plus place dulu. Kita cepet aja, teman-teman. Paling nggak sampai sejam kita kelar lah. Nah, klasik best split. Ya, teman-teman. Nah, toolsnya ini ya aku harapkan tutor-tutor Roblox tahu ya bahwa tools ini itu kegunaannya buat apa apa aja. Jadi kita akan pakai part dulu. Kita bikin part. Bikin, part. Nah, kita fokus di tools Roblox itu mudah banget. Kalian fokus pada ini aja. Ini move, ini buat geser atas bawah, kiri kanan. Nah, ini. Ini explore. Di explore ada properties. Nah, properties itu isinya bisa ganti size. Nah, terus ini koordinat sistemnya X, Y, Z. Ini Z, ini X, ini Y. Nah, itu. Habis itu ada rotate, itu buat ngerotating path. Nah, bisa muter dia. Ini juga bisa muter. Dan scale. Ini buat memperbesar. Udah, tools utama dari Roblox itu. Itu tools utama. Move buat pindah, scale memperbesar, memperkecil, rotating itu buat sama select. Simple banget. Simple kan? Terus kita bikin apa? Spawn place. Jadi kan kayak gini lah. Ini Roblox kan kayak gini. Nah, terus nyobanya kayak gimana Kak? Kalau udah kayak gini tuh. Ya udah kalian play. Nanti muncul karakter bisa dimainin. Oh, muncul karakter kayak gini. Oh, bisa dimainin. Nah, ini partnya yang kalian bikin. Terus kita akan langsung praktek bikin objek game pertama kita. Nah, oke. Jadi kita kan kenal yang namanya spawn place, spawn point. Kalian tahu game kalau masuk pertama itu kan dia karakternya spawn gitu kan. Kayak kayak checkpoint tapi kayak pertama-tama gitu loh karakternya muncul dari situ. Nah, ini caranya bikin gampang. Cuma klik model, udah spawn gitu. Nah, kalian belajar pun 1 kali mungkin, oh caranya gini dong. Baca PPT aja udah tahu. Nah, kayak gini. Terus kita mau ke arahin ke atas. Kita arahin ke atas ini. Kita move. Arahin ke atas. Nah, udah kayak gini. Habis itu ini partnya kan jatuh teman-teman. Kalau kalian play itu akan jatuh. Nah, ini jatuh kan? Oh, yang bawah itu jatuh. Yang ini enggak. Nah, supaya enggak jatuh kita kasih apa? Kita kasih anchor. Kita kasih anchor gini. Klik. Nah, ini enggak jatuh. Oh, udah. Cuma kayak gitu doang. Oh, simbol kan? Oh, cuma kayak gitu doang. Oh, dah. Lanjut. Lanjut ya. Habis itu aku stop dulu. Lanjut. Nah, seperti ini. Terus kita akan bikin studi case langsung. Kita akan buka materi ke 3 Roblox. Lesson 3 rotating part. Kita akan langsung belajar studi case ke sini. Nah,
kita langsung ke studi ke sini. Nah, PPT Roblox itu yang paling banyak, teman-teman. Nah, ini nanti ada hubungannya sama materi ketiga, yaitu challenge. Materi ini itu paling banyak karena dia detail, dijelaskan per fungsinya tools itu dijelaskan di sini. Padahal cuma bikin kayak gini ini, bikinnya kalau tak bikin mah nggak sampai 2 menit jadi. Tapi dijelaskan dalam berapa? 120 PPT dong. Padahal intinya cuma apa? Cuma bikin papan, papannya bisa muter. Oh. Jadi kalian harus pinter-pinter explore buat mempersingkat dan menjelaskan itu langsung di platform. Contohnya, Kak, kita hari ini bikin rotating platform ya, teman-teman ya. Kita akan membuat platform ini bisa muter. Ya udah caranya gimana? Kalian jelasin aja kayak gitu. Oh, kita pertama akan bikin part dulu. Nah, kita duplicate. Partnya ini akan panjang. Kita scale jadiin panjang. Habis itu kita duplicate lagi, teman-teman. Nah, kita pindah ke move ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kayak gini, kita scale lagi, kita ke sini. Nah, minta student ikutin dulu. Udah, semuanya udah bikin seperti ini, teman-teman. Udah, Kak, udah bikin seperti ini. Oke, kalian cek dulu, minta share screen. Nah, kalau sudah, nah, habis itu kalian baca PPT lagi. Sambil baca PPT-nya, sambil dijelasin di situ. Oh, ini kita gabungkan, Kak. Ini gabungkan, teman-teman, pakai yang namanya hinge constraint. Nah, ini nggak usah di anchor yang atas. Yang bawah di anchor, digabungkan pakai hinge constraint. Caranya gimana? Teman-teman klik bareng-bareng namanya create hinge. Nah, seperti ini contohnya. Nah, terus di sini kita sambungkan dari atas ke atas ini. Nah, sudah tersambung, kita rapikan dulu, teman-teman. Nah, kita rapikan nih. Nah, contohnya kayak gitu. Udah, semuanya udah bikin seperti ini. Nah, udah bikin seperti ini. Oh, sudah Kak, sudah bikin seperti ini. Oke, habis itu kita program. Nah, kita ganti propertiesnya. Propertiesnya kita ganti. Oh, ini teman-teman actuator tab-nya ganti motor. Angular velocity 1. Ini kita bikin 99, Kak. Ini juga kita bikin 999. Nah, udah. Kalau sudah kita play. Udah jadi. Selesai di lesson 3. Gak percaya, materinya sampai situ doang. Serius. Udah, cuma gitu doang. Habis itu anak-anak suruh explore sendiri. Bikin part-partnya yang bisa muter. Itu doang, guys. Nah, nah, supaya kasih menarik, kasih warna, ya kayak gitu. Oh, gimana? Tahu bayangannya nggak cara ngajarnya? Habis itu, nah kalian tuh ngejelasin sambil baca PPT ini. Biasanya aku gitu. Aku provide recording ya. Kalau aku jelasin, aku sambil baca PPT-nya ini. Jadi mereka tak bacain PPT, habis itu tak contohin langsung di sini. Tuh nendang, tunggu dulu. Jadi ngerjain Roblox ini nggak boleh sendiri-sendiri, harus tunggu-tungguan kalau mau jalan kelasnya. Nah, tunggu-tungguan, kita jadi part, nah gitu, kita jadi semua. Nah, ya, cara ngajarnya kayak gitu. Ganti warna, yang udah, nah kayak gitu cara ngajarnya. Oke, udah, itu sih. Itu adalah contoh ngajarnya. Dan, oke, dan di sini ada penjelasan detail komplit. Habis itu contoh project yang udah jadi, gitu. Terus nanti kita akan masuk ke, wah ini yang datang 20 guys. Rame banget. Oke, cara ngajarnya kayak gitu. Oke ya. Kita tadi udah bahas seputar eh demand, habis itu kurikulum Roblox di Algorithmics.
dan main fokus belajar Roblox itu apa. Habis itu kita sudah studi case. Yang ketiga adalah challenge-nya. Eh, what you need to do dan apa yang akan kamu what you face in a problem. Nah, in the future itu apa? Akan itu ini teman-teman. Guys, jadi ketika ngajar Roblox apalagi kelas grup, kalian akan nemu anak yang jago banget dan anak yang nggak bisa bikin part. Pasti kalian akan nemu kayak gitu. Enak Zoom dong. Wah, enak Zoom se se ini. Dan kalian akan nemu student-student yang laptopnya nggak kuat. Ada yang laptopnya nggak kuat, ada yang apa itu namanya, terus nggak bisa bikin part sama sekali, dan ada ya beraneka ragam lah. Nah, caranya kalau misalnya ada yang emang benar-benar ketinggalan, guys, di Roblox Studio, itu enak. Kalian bisa ngirimkan apa? Ngirimkan partnya yang butuh. Jadi kayak gini. Oh, student kalian benar-benar ketinggalan. Itu kan kalau di Python kan ngerjain dari awal sampai akhir. Harus kan? Oh, di Roblox enggak. Kalian bisa kirimkan ketinggalannya apa di mana misalnya. Oh, aku nggak bisa bikin part yang muter, Kak. Ini nggak bisa aku bikin part yang muter. Ya udah, part yang muter kalian save aja. Ini kalian save part yang muter, ya. Part yang muter ini dua ini kalian save. Save to file, kasih nama aja, bebas. Nah, udah. Kalian kirim itu file ke student. Tujuannya apa? Kalian kirim file itu student. Supaya nih, kalau misalnya mereka nggak bisa bikin salah satu part ini, mereka tinggal import dari workspace, klik kanan, insert from file, habis itu cari yang kalian kirimkan tadi. Mana tadi? Open. Oh, udah jadi. Oh, itu doang. Jadi enak. Ngajarinya udah bareng-bareng ngerjainnya, ngerjain hal yang sama bareng-bareng. Kalaupun mereka belum bisa, nggak bisa bikin part sama sekali, partnya itu bisa dikirim. Dan mereka tinggal insert from file. Enak banget materi Roblox tuh. Itu challenge-nya. Apalagi nih challenge-challenge yang sering dihadapi di Roblox. Device lemot. Nah, itu angkat, angkat tangan loh. Nah, tak kasih partnya aja. Apalagi, oke, challenge-challenge-nya kita bisa diskusi ya. Soal main fokus tadi yang belum datang tadi. Aku tadi pertama tadi bahas main fokus, habis itu kurikulum, kedua adalah studi case, sama gimana cara ngajar Roblox, ketiga adalah challenge-nya. Oke, kita diskusi soal challenge nih. Yang mau diskusi lah, nggak, atau tanya, wah ini challenge-nya gimana? Challenge-nya itu biasanya apa sih yang jadi kendala-kendalanya itu di ngajar Roblox? Silahkan, guys, nanya. Oh, ini juga penting. Terus persiapan tutor sebelum memulai ngajar Roblox itu gimana? Persiapan tutor. Nah, ini. Persiap apa yang harus disiapkan tutor sebelum ngajar Roblox? Guys, kalau sebelum ngajar VP PS Python Pro, kalian persiapkan apa? Kalau sebelum ngajar Python Start, Python Pro, mungkin kalian persiapkan apa? Persiapkan ngerjain soal, kerjain dulu semua Marsbotnya, habis itu bikin dulu project-projectnya, baru kalian ngajar. Mungkin kayak gitu kan. Roblox itu juga sama. Kalian malah nggak perlu ngerjain platform. Platformnya di Roblox itu bukan buat apapun. Platformnya di Roblox ini yang di Chrome ini untuk menunjang pekerjaan kita di Roblox Studio. Nih, ini untuk menunjang kerjaan kita di Roblox Studio.
Jadi preparasinya sebelum tutor sebelum mengajar itu nggak usah ngerjain platform-platform ini, nggak usah, karena ini cuma eh, apa itu namanya, pensupport aja, dan tempat-tempat skripnya itu ditaruh di sini. Yang dipersiapkan apa? Ya dipersiapkan adalah projectnya. Projectnya pun dari methodological ini, setiap referensi itu ada. Jadi setiap course di Roblox itu mempunyai reference solution. Lah kalau ada reference-nya, ya udah berarti enak, no. Kita tinggal kasih referensinya aja, habis itu kita udah ngajar seperti biasa. No, nggak bisa gitu. Karena reference ini adalah project yang udah jadi ya. Event di sini itu punya semua semua apa itu namanya? Semua jawaban, semua kunci jawaban dari materi Roblox. Di sini ada semua kunci jawaban dari materi Roblox. Kita nggak bisa cuma mengandalkan dari itu tadi. Kita nggak bisa ngandalin dari reference solution. Reference solution itu digunakan buat kalau misalnya kita butuh kita butuh dan kita mau cari referensi. Nah, kalian yang harus lakukan adalah kalian baca PPT-nya, kerjain dulu project yang akan dikerjain hari ini. Jadi misalnya kayak gini tadi, mengembangkan permainan di platform, kalian kerjakan di sini, presentasi. Nah, kalian baca dulu PPT-nya. PPT-nya baca dulu, habis itu kalian eh, buka Roblox Studio, bikin-bikin seperti ini, terus lihat dari reference solution, kalian udah mantep, udah bikinnya seperti ini. Habis itu projectnya udah kalian bisa bikin sendiri di platform. Nah, itu kalian udah siap buat ngajari studentnya berarti. Gitu. Terus gini, Kak, kalau misalnya materinya ada student yang udah selesai. Student ini pinter, Kak, udah selesai duluan. Terus apa yang harus kita lakukan? Orang materinya aja susah kok. Studentnya pinter, udah selesai duluan. Guys, di Roblox itu punya solusi yang namanya ini, toolbox. Kalian cari. Nah, di sini di toolbox ini kalian minta student kalian nambahkan aja, tambahkan part kayak OB gitu ya di sini ya. Nah, tambahkan OB. Nah, kayak gini model, ini ganti model OB. Nah, student kalian akan bikin part-partnya dari sini. Yang bagi yang udah selesai boleh bikin dari sini. Tinggal nambahin aja. Oh, kayak gini. Oh, gini Kak, tinggal nambahin dari sini. Udah nggak usah ngoding aneh-aneh lagi, tinggal tambahin dari sini, kita rotate. Ah, habis itu nambahin lagi dari sini, mana lagi? Oh, ini Kak, aku pengen jembatan. Ya, kayak gitu. Contohnya kayak gitu, guys. Nah, aku pengen jembatan, aku pengen apa lagi. Nah, kalian bisa kasih challenge-challenge kayak gitu buat student kalian. Enak banget tuh. Gini ya udah jadi game. Berapa pengerjaannya? 5 menit selesai. Macam gitu ya. Nah, kasih ekstra tas. Gitu, guys. Jadi gitu. Itu yang seputar Roblox, seputar challenge-nya, dan apa yang harus kita lakukan sebagai tutor. Nah, tambahin modelnya Skibidi Toilet. Nah, gitu sih. Oke, jadi gitu ya. Itu mungkin sharing dari aku. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh iya. Oh iya, bener. Roblox di bahasa Indonesia itu beberapa skripnya ada yang error ya. Jadi skripnya itu better pakai yang bahasa Inggris saja sih. Nah iya, mm-mm. Guys, kalau Roblox itu ini kalian punya punya dua. Jadi punya yang Indonesia sama yang bahasa Inggris. Kadang bahasa Indonesia itu auto generate ya. Skripnya itu bisa error. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu bagus. Jadi nanti tak assign course bahasa Inggris juga buat kalian belajar
atau simpan semua skripnya di situ. Nah itu. Atau minta ini aja tuh, ganti bahasa Inggris aja, nanti jelasinnya pakai bahasa Indonesia. Toh kan part-partnya kan namanya pakai bahasa Inggris. Soalnya aku nggak mau ini apa itu namanya ngajar Roblox tapi pakai course yang di generate ke bahasa Indonesia. Udah pasti berantakan soalnya. Gitu guys. Itu tadi yang aku bahas ya hari ini ya. Jadi ada kurikulum, overview course, habis itu studi case, terus habis itu how to teaching, sama yang terakhir challenging. Nah, nanti mungkin yang ketinggalan boleh lihat recording yang aku akan share nanti. Aku share langsung aja di di grup. Nggak perlu aku ini ya grup chill sama grup quality aku langsung share di sana aja. Jadi gitu sih. Terus yang mau referensi soal Roblox, boleh. Aku juga sudah upload beberapa referensi courseku di Bank Recording. Jadi nak bantu. Nah, ini aku juga sering nih pakai yang English version, aku copy paste gitu. Sama ini guys, Roblox itu tiap minggu update. Jadi sebelum course itu, nah tiap minggu kan skripnya jadi nggak ada sama sekali yang disuruh buat sendiri, nggak ada Kak. Jadi skripnya itu nggak ada yang dibuat, suruh buat sendiri itu nggak ada. Suruh ngedit dikit-dikit mungkin ada ya, kayak ngedit warnanya, ngedit besarnya gitu ada. Cuma kalau buat sendiri dari awal nggak ada sama sekali. Muridku tak suruh bikin scripting, Mas. Ya itu next course kita ngobrol sama departemen kurikulum lah. Aku tuh- Tapi aku so tuh far anak-anak itu ternyata suka sekali juga skripnya di Roblox dan mereka selalu buka dokumentasinya. Aku sampai pusing itu, Mas. explore sendiri kan, suruh pakai ChatGPT aja masuk itu. Lah Ah, ya itu, betul. nah, maunya belajar luar, modelingnya udah jago. Nah, buat murid-murid yang udah jago itu mereka nggak mau kasih luar. Modelingnya udah mereka udah di luar kepala. Mereka ini pengennya belajar luar. Habis itu interaction antar skripnya kayak gitu. Tapi kalau grup enggak lah. Mereka masih bisa dikontrol lah. Gitu guys. Jadi itu soal sharing Roblox. Nah, harapanku setelah sharing ini langsung ada tutor yang ngechat aku. Kak, aku mau jadi tutor Roblox. Minggu ini kalian dapat, minggu depan kalian dapat kelas 2 minimal. Loh, kasih jadwalnya Roblox nih loh. Hmm. Nah, ini besok sampai aku isi nih. Oh, ini aku sampai isi besok. Tapi besok tak kasih ke, habis aku isi tak kasih ke ini. Kak siapa jadi aku lupa dari onboarding baru. Aku isi. Nah, ini masih merah-merah nih loh Roblox semua. Oh, ini Roblox, ini Roblox. Roblox lagi, Roblox lagi. Sama aja, sama ya. Jamnya prime time semua, iya. Udah prime time, Roblox lagi. Streamingnya gitu. Jadi setelah ini moga kita ini ya guys, ada kalian ada keinginan buat belajar ya. Toh kalian nyoba-nyoba dulu aja, kalian belajar dulu, kalian lihat recording-recording yang aku siapkan itu aku bakal seneng banget sih. Oh Kak Aditya, ding. Kak Aditya ini besok minggu depan udah ambil kelas 2 kelas Roblox tuh, udah diambil sama Kak Aditya langsung di 2 kelas Roblox itu. Nah itu ini akan disampaikan juga. Oke, gitu aja guys. Yang mau ditanyain nggak? Siapa nih yang mau ambil kelas Roblox nih? Ayolah, siapa yang mau nyikat kelas Roblox minggu depan?
Kalau cocok jam mau Kak. Nah, jam kamu ini Jeff, prime time nih, jam jam 10. Ini besok tuh Jumat jam 7 kamu ada jam nggak? 7 malam Jumat. Sama Sabtu jam 10 pagi. Ya, Sabtu jam 10 pagi ada juga nggak? Ah, oke. Michael tuh Michael Octavian ya? Ya nggak sih? Oh alah, kemarin tuh ini ya, magang ya. Baru tahu kalau kamu udah balik. Oh, cuti KKN, ya. Baru tahu aku. Makanya Michael Michael siapa ya? Oh iya iya, sudah dari full weekend. Mas Jeffrey jadwalnya full. Oke, gitu aja.